Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah penambahan Sedok Krapyak. Letak geografis kerajaan yang berada di perdamaian membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi, siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat Vyosi datang dengan segala kelicikannya. Siapa kalian? Mengapa kalian kemari? Kenalkan, kami adalah utusan dari JPC. Kami kemari karena diperintahkan untuk bertemu dengan Sultan Agung. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Salam Tuan, ada apa? Ada utusan dari Vyosi ingin bertemu dengan Tuan. Ada urusan apa orang-orang licik itu datang kemari? Maaf, hamba sungguh tidak tahu. Ya sudah, ajak mereka kemari dengan bahasa hormat. Baik Tuan. Prajurit itu segera memanggil Jenderal Vyosi dan mempersilahkannya untuk menemui Sultan Agung Hanyokrokusumo. Silahkan, kalian diperbolehkan masuk oleh Tuan. Ada urusan apa kalian datang kemari? Perkenalkan, kami adalah utusan dari JPCON. Dengan hormat Tuanku meminta agar Vyosi dan Mataram bekerja sama. Kerjasama seperti apa yang Tuan menginginkan? Pulau Jawa ini tunduk padanya? Jangan lebih sangka, kita hanya akan bekerja sama dalam memerintah. Pemerintah seperti apa yang kau maksud? Seperti memerintah dalam wilayah dan hasil bumi. Jangan terima penawaran mereka, Kakanda. Mereka adalah orang-orang licik yang tidak dapat dipercaya. Baiklah, Adinda. Hai Jenderal, jika itu yang kau mau, segera pergi dari kerajaanku ini. Selama aku masih hidup, jangan pernah menginjakkan kaki di kerajaanku lagi. Baiklah, kalau keputusanmu seperti itu, tapi jaga bicaramu terhadap tuanku. Dan saja apa yang akan tuanku lakukan terhadap kerajaan yang lemah ini. Silakan saja, aku tidak takut. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya. Selama tahun 1620 sampai 1625, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melawan penyerangan terhadap Vyosi. Namun, serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun, saat merencanakan itu semua, ada seorang Vyosi yang menyamar untuk memata-matai mereka. Prajurit, segera siapkan pasukan. Kita akan segera menyerang Vyosi. Baik Sultan, kami akan segera mempersiapkannya. Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh Vyosi yang dipimpin oleh Cipikeng. Kabar Tuan, kami mempunyai berita yang penting. Mataram sedang menyiapkan pasukan yang ditujukan kepada kita Tuan. Apa? Kurang ajar, apa yang telah disiapkan oleh Mataram? Mereka telah menambahkan jumlah pasukan dan membangun lumbung beras di Karawang Tuan. Apa yang harus kita lakukan Tuan? Apakah kita harus menghabisi warga Mataram? Belum, pertama-tama kita hancurkan rumah Mataram yang ada di Karawang dan persiapkan senjata untuk menghancurkan Mataram. Penghancuran rumah warga pun mulai dilakukan oleh Vyosi tanpa belas kasihan. Ya, kalian melihat kedatangan Vyosi ke Baguan dari kita? Iya, tadi aku melihatnya. Banyak sekali prajurit yang datang. Ya, aku juga. Hei, mari kita pulang. Tadi aku melihat banyak prajurit Vyosi yang menarah kemari. Benar. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap Vyosi dan menuju ke Batavia, tetapi penyerangan itu gagal. Tapi Sultan, banyak prajurit kita yang telah gugur di medan perang kali ini. Selain itu, senjata kita tidak sebanding dengan Vyosi. Ini sudah kita kembali ke Mataram sekarang. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan Vyosi terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan. Pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645.
Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Tuan, kompeni sudah sampai di kerajaan. Suruh dia masuk. Baik, Tuan. Apa yang mau kesini? Aku tidak akan bertele-tele ya, Amangkurat. Aku datang kemari karena memiliki penawaran untuk. Penawaran apa itu? Jika kamu memberikan hasil beras kerajaanmu kepada kami akan memberikanmu keuntungan yang sangat besar. Keuntungan besar apa yang kamu berikan sehingga aku bisa menerima tawaran itu? Aku akan menjanjikan perluasan wilayah kerajaanmu jika kamu menerima penawaranku. Tapi bagaimana caramu untuk memperluas wilayah kerajaanku? Amangkurat, aku memiliki jalur perdagangan yang luas sehingga aku dapat dengan mudah memperluas wilayah kerajaan. Jika aku menolaknya, apa yang akan kamu lakukan oleh company? Jangan berat hati, pastinya kita akan bersaing di jalur perdagangan. Tunggulah sebentar di sini. Aku akan membicarakan ini kepada permaisuri. Bagaimana menurutmu, Adinda? Lebih baik ya terima saya penawaranku. Perasaanku mengatakan bahwa komisi itu memang tidak ada niatan jahat untuk kerajaan kita. Apakah kamu yakin, Adinda? Aku yakin sangat padaku, wahai Kakanda. Baiklah. Keputusan ini sangat berat untukku. Baiklah, saya terima tawaran itu, asal itu mensejahterakan rakyatku. Permisi Tuan Amangkurat, Tuan Trunajaya ingin bertemu dengan Anda. Trunajaya, ada urusan apa dia kemari? Baiklah, suruh dia kemari. Baik, Tuan. Amangkurat, ada urusan apa saudara? Apakah ada yang ingin dibicarakan? Siapa mereka? Apa urusan mereka datang kemari? Oh, mereka yang memperbesar dan memperluas kerajaan kita. Apa maksudmu, Amangkurat? Kau sudah gila! Oh, mereka yang memperbesar dan memperluas kerajaan kita. Apa maksudmu, Amangkurat? Apakah mereka salah satu dari company? Kau sudah gila, Amangkurat! Apa maksudmu, Trunajaya? Bukankah kau seharusnya memiliki rasa hormat kepadaku? Apa kau tahu siapa mereka? Jelas aku tahu mereka. Mereka lebih baik darimu. Mereka lah yang memperbesar wilayah kerajaan kita. Jika itu keputusanmu, maka aku tidak akan setuju dengan keputusanmu. Hentikan omong kosong itu. Sudahlah, aku tidak ingin meminta bantuanmu lagi. Pergilah. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku akan melakukan penyerangan terhadap kau. Silakan saja jika kau ingin berhadapan dengan persediaan VOC yang super lengkap. Kalau begitu, aku dan pasukanmu akan melawan dan memusnahkanmu. Trunajaya, ayo kita selesaikan. Akhirnya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya kepada Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya, Mas Rahmat, melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam perjalanannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi. Lalu, tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Hartini, gubernur untuk VOC Jawa Utara, dan Pakubuwana III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka, berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. Yang pertama, Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana I. Yang kedua, daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhunan Pakubuwana III. Lalu pada tahun 1757, dengan intervensi Belanda yang berdasarkan Perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Ayah. Salam Tuan, ada apa? Ada utusan dari VOC ingin bertemu dengan Tuan. Hai Jenderal. Sultan kita keren banget, guys. Sultan, apa lagi yang bisa kami lakukan? Kita sudah kalah, Sultan. Lah. Hey.